Oke, halo semua. Jadi kali ini Mimin akan kembali membahas hal terkait SNBT, strategi belajar dalam waktu sekarang udah masuk Hamin 30-an ya, 30 berapa gitu atau sebulan lah, sebulan lebih dikit atau sebulan pas gitu. Nah, tips kali ini adalah tentang ini, materi prioritas. Kalian tentu apa ya, sering kayak lihat di YouTube atau bahkan di internet, di medsos atau di Google atau apapun gitu ya. Materi ini wajib dipahami atau ini 80% keluar setiap tahun. Ini kayak ini lalala. Kurang lebih intinya seperti itulah materi yang wajib kalian pahami dan pasti keluar sekian persen gitu. Nah, kita akan bahas tentang hal itu pada video kali ini. Apakah benar ada hal seperti itu? Apakah itu benar-benar bisa kita gunakan sebagai strategi belajar? Dan kalau iya, di mana kita bisa menemukan materi-materi itu? Oke, pertama kita coba lihat contohnya dulu ya. Buat yang belum tahu atau yang apa ya, masih asing dengan istilah materi prioritas atau materi yang sering keluar ini contoh. Jadi beberapa tahun kemarin memang UTBK itu nggak ada kayak kisi-kisinya kayak kayak kalau kalian di ujian kan pasti kadang ada tuh, apalagi kalau ulangan harian atau ulangan ujian sekolah mungkin. Kan ada tuh kisi-kisi dari gurunya. Nanti yang keluar ini. Detail bahkan kayak bab ini itu nanti yang keluar tipe kayak gini, kayak gitu. Meskipun bukan soal tapi ada kisi-kisinya. Tapi di UTBK itu beda. Dari tahun ke tahun itu nggak ada yang namanya kisi-kisi UTBK. Jadi soalnya kita nggak tahu kayak gimana. Cuman kita bisa apa ya, kalau mau buat data gitu, kita bisa kayak apa ya, memperkirakan. Kita dari datanya itu kita bisa lihat polanya gitu loh. Materi-materi apa yang sering banget keluar gitu. Jadi bukan kayak kita merediksi soalnya, enggak. Kita cuma fokus ke materi-materi apa nih yang sering keluar. Contohnya kayak gini, ini berarti tes matematik ya berarti ya. Matematik yang TKA. Ada trigonometri. Jadi ini data dari tahun 2017 sampai 2019 itu ini. Trigonometri keluar 10 kali. Persamaan kuadrat 8 kali. Nah, berarti ya kalian bisa mungkin mulai dari dua ini belajarnya. Karena ini sering banget keluar daripada kalian belajar ini. Ya boleh belajar ini. Cuma dia itu kalau dari datanya dia jarang keluar gitu di UTBK. Jadi karena waktu kalian mepet, kalau yang udah apa belajar dari 3 atau 6 bulan yang lalu berarti ya mungkin bisa lah belajar ini karena mungkin materi-materi yang ini kalian udah paham. Tapi kalau buat kalian yang masih baru mulai atau yang masih dikit persiapannya mungkin bisa fokus ke materi-materi yang sering keluar dulu. Atau yang kayak gini, ini malah lebih detail malah. Jadi ada materi kalau nggak salah ini tuh ini ada keterangannya sering dan sulit, sering dan mudah. Berarti kalian fokus dulu ke ini aja, sering dan mudah dulu. Lalu materi yang ini dan ini belakangan aja. Jadi inilah contohnya. Jadi kita itu emang nggak bisa kayak tahu soalnya kayak gimana, cuma kita bisa prediksi. Soalnya kira-kira materi yang sering keluar tuh apa, sehingga kita fokus ke sana dulu. Nah, tapi ini tuh bisa digunakan ketika tahun-tahun dulu, alias UTBK itu nggak banyak berubah. Jadi kita coba timelinenya ya. Setahu Min tuh SBMPTN lah dulu namanya tuh ya. Dulu itu lama banget nggak ada perubahan. Mimin kan ikut tahun 2017-an mungkin ya. Jadi sampai tahun 2019 itu nggak ada perubahan di SBMPTN. Mungkin ya namanya di UTBK gitu aja. Soal-soalnya materinya lo ya. Kalau buat sistemnya ada perubahan tahun ini, yaitu kita dapat nilai baru daftar. Itu mungkin di video lain aja lah. Lalu di tahun 2020 kan ada pandemi tuh. Di sana TKA dihapus. TKA itu dihapus. Jadi cuma TPS saja. Apakah sama kayak tahun ini? Enggak ya, beda. Jadi dulu itu cuma ya materi TPS-nya tetap kayak yang tahun-tahun sebelumnya, cuma TKA-nya aja yang dihapus gitu. Jadi kalian yang udah belajar TKA ya udah sia-sia. Mungkin sia-sia gitu tahun itu. Tahun 2021 dikembalikan TKA kembali. Nah, ketika TKA kembali itu pun ada juga kayak
agak lupa ya tahun ini atau tahun 2022 ya ini agak lupa ya. Tiba-tiba muncul bahasa Inggris. Jadi subtes sendiri. Kalau dulu itu nggak ada, dia itu, entah nggak ada atau masuk ke subtes lain gitu ya. Cuma dulu tuh nggak sendiri gitu. Nah ini muncul sendiri gitu. Dan 2022 hampir sama kayaknya. Nah tahun 2023 ini kan ada perubahan yang radikal sekali. TKA dihapus kembali. Nah berarti sama dong Min kayak tahun ini 2020. Enggak ya, karena TPS-nya pun itu juga dirombak. Ya ada beberapa materi mungkin yang apa ya, materinya tetap cuma mungkin bisa jadi penyajian soalnya berubah, angle soalnya diubah atau kayak gimana gitu. Ada muncul subtes baru namanya penalaran matematik. Dulu tuh nggak ada seperti ini. Bahkan dulu awalnya kan cuma di November kemarin cuma 4 subtes. Ternyata di Januari atau apa jadi 7 subtes kan ya. Jadi ya karena ada banyak perubahan itu, mungkin bisa jadi materi-materi yang ada kayak gini itu bisa jadi kayak tidak sepenuhnya berlaku gitu. Cuma ya buat kalian mulai belajar bisa kalian gunakan itu. Daripada nggak belajar sama sekali kan ya, ya udah fokus sana aja. Jadi kalian harus pertimbangkan juga ini perubahan yang dilakukan ini. Jadi karena ada sistem yang berubah berarti prediksi-prediksi yang ada sekarang itu bisa jadi benar berarti salah. Tapi lebih baik kalian belajar lalu nggak keluar daripada kalian nggak belajar sama sekali gitu. Lebih baik gitu aja. Ya yang bagusnya kayak kalian belajar kan keluar gitu kan. Cuma itu kan ya kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kendalikan apa ya semangat belajar kita. Itu aja. Nah terus dari mana mencari yang seperti itu? Yang tadi udah ada logonya kan ya. Logonya Zenius, ini logonya Nurul Fikri. Jadi pertama kalian bisa ini dulu ikut kayak bimbel-bimbel online mungkin karena sekarang udah mepet mungkin ya kan kalau offline kan kita udah tahu cenderung lebih pricey ya lebih mahal itulah offline tapi kalau kalian nggak masalah dengan itu ya kalian bisa dari sana atau tanya teman kalian yang ikut bimbel offline biasanya mereka dapet tuh kayak materi-materi bertesnya apa gitu atau kalau kalian tim yang hemat coba aja search di Twitter atau di Google gitu. Kenapa kok nggak di IG dan TikTok? Mimin nggak menyarankan dua metode itu karena apa ya? Kayak kurang banget dibanding dengan Twitter. Jauh banget informasi-informasi yang ada lebih cepat lewat Twitter gitulah. Dan basisnya Twitter kan media tulis tuh. Jadi ya lebih enak diskusi kalian gitu daripada ke IG atau di TikTok atau di Google ya. Google juga boleh. Jadi kalian coba cari aja pakai keyword materi yang sering keluar di UTBK atau materi prioritas SNBT atau kasih subtesnya kalau 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 perlu penalaran umum, penalaran PPU atau literasi Indonesia atau penalaran MAT dan seterusnya kayak gitulah. Jadi kurang lebih kayak gitu video tentang materi prioritas yang wajib dipahami. Intinya adalah kita recap aja ya. Nggak ada yang pasti. Kenapa? Karena tadi ada perubahan ini. Nah, kalau nggak ada yang pasti, apakah kita nggak usah belajar? Ya nggak dong, harus tetap belajar. Karena meskipun nggak ada yang pasti, tetap kalian belajar, usahakan aja. Jadi silakan digunakan buat ini pegangan, tapi ya jangan berpatokan bahwa itu pasti keluar. Sediakan juga ruang dalam diri kalian buat kejutan atau perubahan. Itulah kenapa jangan menghafal tipe soal, tapi pahami materi. Atau ide penyelesaian soal, ide problem solvingnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.